with the world, but it flew away from a real paradise, paradise. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Relen. Saya berasal dari Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini saya bertugas sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 51 Atap Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2022 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi jiwa menjadi lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Materi ini terdapat pada kelas 8 semester ganjil. Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, mohon kiranya berkenan untuk menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberinya kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat beserta salam tetap tercurah pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya Rabbal. Amin. Baik anak-anak, ibu mau bertanya dulu, apakah sudah siap hari ini untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Belum semangat. Sekali lagi, apakah sudah siap? Ya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit nggak? Ya. Ada ya. Nah, sudah makan semua? Ya. Baik anak-anak, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini ya. Diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian doa belajar. Silakan ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Amin ya Rabbal. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, tadi kita sudah berdoa. Ibu akan mengecek kehadiran siswa dulu ya.
Nanti yang ibu panggil namanya jawab hadir. Ahmad Jumadi. Hadir. Bagus Purnama. Hadir. Citra Dewi. Hadir. Dapa Anugrah. Hadir. Egi Sasra. Hadir. Elin Dian Puspita. Hadir. Firjatullah Azmi. Hadir. Enggi Ardiansyah. Hadir. Jo Pandi. Hadir. Leniawati. Muhammad Ihsan. Ya. Naila Putri. Hadir. Nur Sulina. Hadir. Rizky Ilahi. Hadir. Siti Zulaika. Hadir. Siti Azizi. Hadir. Oke, hadir semua ya. Hadir. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam sholat sunnah. Ya. Ada yang tahu apa saja di antaranya contoh-contoh sholat sunnah? Coba, kan ada sholat wajib, sholat sunnah. Nah, contoh-contohnya apa saja sholat sunnah? Tahajud. Coba angkat tangannya, Citra. Tahajud. Oke, sholat tahajud. Oke, ada lagi? Sholat apa? Ya, Azmi. Sholat duha, bagus. Ada lagi? Sholat apa lagi? Banyak ya sholat sunnah. Sholat istikharah. Sholat istikharah, ya, sholat sunnah juga. Ada lagi nak? Kalau dilakukan di bulan puasa, ada juga sholat sunnah. Apa sholat sunnah? Sholat apa? Sholat Idul Fitri itu sunnah secara berjamaah ya. Oke, bisa. Yang lain? Apa lagi? Ya? Ya, tarawih. Dan masih banyak contoh sholat sunnah lain. Jadi kemarin sholat sunnah itu ada dikerjakan secara apa? Berjamaah dan sendiri. Kalau sholat tahajud berjamaah apa sendiri? Sendiri. Yang berjamaah seperti sholat Idul Fitri, sholat gerhana bulan ya. Oke, baik anak-anak sudah ingat materi kemarin. Hari ini kita akan lanjut ke materi bab 5, yaitu tentang jiwa menjadi lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi tentang pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, ada 3 sujud. Sujud apa tadi? Syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merumuskan dalil tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Semoga hari ini anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Amin. Oke, amin ya robbal Amin. Baik anak-anak, sebelum ke materi atau ke diskusi, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian perhatikan video ini, nanti bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Ya. Usai mencetak gol, banyak pemain yang melakukan selebrasi. Salah satunya adalah selebrasi sujud syukur di sisi lapangan. Dari sekian banyak pesepak bola di luar sana, ada beberapa yang hampir setiap mencetak gol ia melakukan selebrasi sujud syukur. Mungkin makna dari selebrasi ini adalah sebagai bentuk syukur dari sang pesepak bola kepada sang pencipta. Kita sering melihat beberapa pemain top yang melakukan selebrasi ini. Di antaranya adalah Mohamed Salah, Sadio Mane, Mesut Ozil, dan Paul Pogba. Ya, tentang apa tadi videonya? Sujud syukur. Nah, kalian kan sudah melihat tadi video ya tentang beberapa pesepak bola terkenal tadi ya melakukan selebrasinya dalam bentuk sujud syukur. Kayak dari video tadi, nak ya,
Ada tidak di benak kalian pertanyaan-pertanyaan? Kalau ada, silakan angkat tangannya. Ya, Citra. Apa makna sujud syukur? Apa makna sujud syukur? Bagus sekali pertanyaannya. Oke. Yang lain? Kita tampung dulu ya. Apa, silakan angkat tangannya. Elin. Ya, Elin. Manfaat sujud syukur. Apa manfaat sujud syukur? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Yang sebelah sini belum nih bertanya. Oke, Nursulina. Mengapa sih kita harus sujud syukur? Oke, luar biasa, bagus pertanyaan. Ada lagi? Oke, Rizky. Apa? Adakah amanat atau pesan-pesan ya dari sujud syukur? Ya, sama kayak manfaat lah istilahnya ya. Manfaat ya. Manfaat atau pesan-pesannya ya dari sujud syukur itu. Oke. Ada lagi? Hikmah sudah tadi. Hikmah, manfaat. Selain itu ada lagi? Siti, ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Oke, pertanyaan kalian tadi luar biasa ya tentang sujud syukur ya. Nah, belum akan ibu jawab ya karena ibu mau kalian mencari atau mengolah sendiri nanti informasi-informasi tentang sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi ya. Nanti di akhir baru kita sama-sama diskusi, presentasikan dan juga kita simpulkan sama-sama ya. Kalau seandainya kalian mencari sendiri materinya, informasinya akan jauh lebih mantap dan bagus hasilnya nanti ya. Nah, bagaimana kalian cara mencari informasi tentang tadi hikmah sujud syukur, pengertian sujud syukur dan lain-lain? Akan ibu bagikan LKPD bahan diskusi. Di situ kalian cari sendiri nanti apa pengertian sujud, hikmahnya, dalilnya. Kalian boleh cari di buku atau di sumber-sumber yang lain. Bisa? Bisa. Baik, kita lanjut ke pembagian kelompok. Untuk kelompok sudah ibu bagi ya. Setelah ibu membacakan nama-nama kelompoknya, kalian langsung bergegas membentuk kelompok ya. Kelompoknya mejanya harus rapi, jangan amburadul ya. Boleh di sana bisa 1, 2, 3. Ada 3 kelompoknya ini ya. Berarti kalau 3 berapa orang satu kelompok? 5. Ada yang 5, ada yang 6 ya, karena kita 16 orang. 3 ini kenapa ibu bagi 3 pas dengan materi kita? Ada yang membahas sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke. Ini kelompok berapa? 2. Ini? 1, 2, 3 ya. Oke. Kalau sudah terbentuk, ibu akan membagikan bahan diskusinya ya. Dibaca dia sebagai bahan diskusinya. Setiap masing-masing anak dapat ini. Tapi nanti yang dipresentasikan ke depan cukup bawa 1 aja ya. Artinya semuanya mengerjakan. Kalian berbagi tugas. Misalnya nomor 1 bagian pengertian itu yang mengerjakan Citra Dewi, nomor 2 Ahmad Junadi. Jangan dikerjakan oleh 1 orang. Usahakan tulisannya rapi, mudah dibaca ya, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Paham? Oke, sebelumnya coba ibu mau tepuk konsentrasi dulu coba ya, biar tidak ngantuk, biar semangat. Tunjukkan semangat yang untuk kelas 9 ya. Masih ingat ya kemarin tepuk konsentrasi pakai tepuk konsentrasi dimulai ya. Oke, kalau ibu bilang are you ready, jawabnya yes yes yes, tidak kan? Coba, are you ready? Yes, yes, yes. Sekali lagi, are you ready? Yes, yes, yes. Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sip. Kelompok 1, ibu akan membagikannya. Silakan kalian kerjakan langsung dulu ya. Gak usah
Seindahnya hukum atau dalil tentang sujud syukur. An-Nabi Bakrata an-Nabi kana iza atuhu amrun yasruhu. Mendapatkan kenikmatan dari Allah Taala. Dua, terhindar dari bahaya atau sujud. Baca doa apa tadi? Silakan dibaca. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan presentasi yang kami diskusikan tadi. Latihan sujud sawi. Kuat suaranya. Diketahui dalam sujud dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kaum ragu dalam salat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Sebab seseorang melakukan sujud sawi. 1. Lupa meninggalkan salah satu rukun salat seperti lupa melakukan rukuk, i'tidal atau sujud. 2. Lupa atau ragu jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa qunut bagi yang membiasakan qunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. 5. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Ya. Oke. Subhanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat meninggalkannya. 2. Dasar hukum atau dalil tentang sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u 'alaina Qur'ana wa idza marra bis-sajdati Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat ketiga, beliau takbir, lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat salat maupun di luar salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. 2. Berniat dilakukan sujud tilawah. Kayak gini. Allahu Akbar. 4. Sujud 1 kali. Sujud. Ya, membaca. Sajadah. Sajadah. Wajiyah. Wajiyah lilladzi khalaqahu
wasakotan aku wabasoroku biawi bihaulihi wakuwatihi. Oke, sudah itu apa? Jadi 5. Duduk sejenak. sejenak. 6. Salam. Nah, pertanyaannya, apakah sudah benar praktek yang kalian lakukan? Nah, untuk menjawabnya, Ibu akan menampilkan video berikut ini supaya lebih jelas ya. Kalian simak baik-baik dan perhatikan. Sujud syukur ialah sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dapat dilakukan dengan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang begitu besar yang dia rasakan sehingga dia pantas untuk bersyukur dan melakukan sujud. Yang kedua, terhindar dari mara bahaya. Nah, siapa yang pernah terhindar dari dulu? Yang ketiga, mendapatkan berita yang menggembirakan. Perlu diingat, pelaksanaan sujud syukur ini hanya dilakukan di luar sholat saja. Syarat sujud syukur. Perhatikan syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama ialah suci dari hadas dan najis, baik pada badan, pakaian maupun tempat di mana dia sujud. Syarat yang kedua ialah menghadap kiblat. Kiblat. Syarat yang ketiga ialah menutup aurat. Rukun sujud syukur. Yang pertama ialah niat. Bacaan niatnya ialah nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Rukun sujud syukur yang ketiga, sujud 1 kali. Yang keempat, salam setelah sujud sambil duduk. Yang kelima, tertib atau berurutan. Berikut adalah contoh praktek pelaksanaan sujud syukur. Apakah benar yang mau Nawaitu tadi? sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, anak. Kalau pertanyaannya, apakah sujud yang dilakukan oleh pemain sepak bola tadi merupakan sujud syukur? Ya? Apa siapa yang bilang tidak? Angkat tangan. Ya, Citra, kenapa tidak? Tidak terdapat niat. Tidak terdapat niat. Yang lain? Apa? Ya, kalau dari Elin, ya. Karena karena dia mengucapkan syukur gitu ya. Ya. Terus apakah itu termasuk sujud syukur? Termasuk. Alasannya? Karena bersyukur karena bisa mencetak bola ke gawang lawan. Jadi mereka tadi itu sujud syukur ya? Sujud syukur ya. Oke, yang lain? Jawaban yang benar adalah tidak, bukan sujud syukur. Alasannya apa? Bukan karena niat, Citra. Ya. Tadi kan syarat untuk melakukan sujud syukur pertama bersih dari najis, hadas dan najis. Berarti kita harus dalam keadaan berwudu. Nah, orang sepak bola itu berwudu nggak? Kedua, harus menutup aurat, pakaiannya bersih menutup aurat. Ya, silakan Citra Dewi. Kesimpulan hari ini adalah sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika
ketika mendapat kenikmatan dari Allah. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika lupa dalam rakaat salat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar lafaz Al-Quran atau surat sajdah, ayat-ayat sajdah dalam surat Al-Quran. Ya. Tepuk tangan untuk Citra Dewi. Oke Naya, jadi Ibu tambahkan lagi kesimpulannya bahwa kita banyak sekali hal-hal berupa rasa ucapan terima kasih kita ya, ibadah-ibadah sunnah, contohnya sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi yang bisa menambahkan atau mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ibu harap materi hari ini jangan hanya simpan di dalam otak atau dijadikan pengetahuan saja, tapi diterapkan di mana? Di kehidupan sehari. Ingat, kalau kalian sedang mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya, lakukan sujud. Karena itu sangat besar manfaat dan pahalanya. Jangan lupa kerjakan soal pilihan ganda 1-10 dan esai 5 soal untuk tugas di rumah. Minggu depan dikumpul dan langsung Ibu nilai. Paham? Buat di sini aku. Ya, jangan lupa untuk bahan diskusi tadi silakan dikumpulkan ke depan. Yang tadi sudah kalian buat. Ya, kumpul semua. Kalian belum? Sudah semua? Kelompok 3. Oke, ini masuk ke penilaian Ibu ya. Ya, kelompok yang terdebes hari ini. Ya, minggu depan harus ada kelompok lain yang terdebes. Jangan ini terus ya. Dia adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Kelompok 1 bagus ya, prakteknya bagus. Yang lain hanya perlu diperbaiki ya, diganti lagi. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa siapkan materi minggu depan. Materi minggu depan bab 6 tentang apa, Nak? Tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Ya, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ya. Dan jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan di rumah. Oke, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang senang dengan pembelajaran hari ini angkat jempolnya ke atas, yang tidak senang boleh jempolnya ke bawah. Ya. 1, 2, 3. Oke, mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi